Karir Grace Mugabe sebagai ibu negara Zimbabwe akhirnya dimulai. Jadi ibu negara jalur pelakor kan berarti ya. The former First Lady of Zimbabwe, Grace Mugabe, is now a wanted person. Dan bukannya dipakai buat nolong penduduknya, duit negara malah. Kita bahas ibu negara yang kelakuannya aneh lagi. Sebelumnya kan kita udah pernah bahas Imelda Marcos, Rosmah Mansur, siapa lagi ya? Kim Kyon Hee, Madam Kim. Wah, marketing berjejer nih. Nah, sekarang kita ke Afrika. Di sana juga ada nih ibu negara yang doyan banget belanja. Bahkan sampai dapat julukan ibu negara paling hedon di Afrika. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas Grace Mugabe. Ibu negara Zimbabwe yang punya hobi ngabisin duit. Bahkan sampai duit rakyat. Waduh. Di learning by googling. Oke, sebelum kita bahas hedonnya si ibu ini, kita bahas dulu nih hubungan Grace Mugabe sama suaminya. Presiden Robert Mugabe. Jadi kalau menurut Britannica, Presiden Mugabe dia nih udah jadi penguasa Zimbabwe sejak mereka merdeka di tahun 1980. Ya bisa dibilang Robert Mugabe dia ini adalah tokoh revolusioner yang berperan penting dalam kemerdekaan Zimbabwe. Tapi waktu baru merdeka itu, waktu tahun 1980 itu, Mugabe ini tuh jabatannya waktu itu masih Perdana Menteri. Sebelum akhirnya negaranya ganti konstitusi dan mulai itu dari situ, dia jadi presiden sejak tahun 1987 sampai 2017. Nah, di masa Robert Mugabe jadi presiden inilah, dia kenalan sama Grace Marufu, yang nantinya jadi Grace Mugabe nih. Jadi ya mereka tuh kenalnya tuh waktu Robert Mugabe udah jadi presiden Zimbabwe ya. Bukan kenal dulu baru jadi presiden, bukan. Nih gue mulai menahan diri buat nggak suzon ke Tante Grace nih. Wah. That man is irreplaceable. That's the truth, whether we like it or not. Kalau menurut News 24, waktu itu Grace sendiri, dia nih emang kerja di kantor presiden sebagai sekretarisnya. Sebagai sekretaris presiden. Dia jadi yang ngurus dokumen-dokumen gitulah. Dan status Grace waktu itu adalah janda anak satu di umur yang masih 20 tahunan. Sementara Robert Mugabe, dia nih umurnya jauh lebih tua. Bedanya tuh sekitar 41 tahun. Dan statusnya juga dia nih udah menikah sama Sally Hayfron. Tapi waktu itu, Sally Hayfron ini, istrinya Robert Mugabe ini, waktu itu tuh dia kondisinya udah sakit-sakitan. Dia kena komplikasi ginjal yang udah parah banget. Dan selama menikah, Robert Mugabe sama Sally Hayfron, mereka ini juga belum dapat anak sama sekali. Nah, dipercaya, karena mungkin kesepian, Robert Mugabe ngelihat sekretarisnya ini jadi kayak, kok menarik ya? Mana masih muda juga kan? Dan ya udah, pelan-pelan dari situ dimulailah itu, hubungan perselingkuhan mereka. Wah. Gila juga ini ya, istrinya lagi sakit keras, si presiden malah selingkuh sama sekretarisnya, anjir. Berasa kayak sinetron loh. Nah, waktu diwawancara sama Dalim Mpofu, pengacara terkenal dari Afrika Selatan, Robert Mugabe di situ ngaku kalau dia selingkuh tuh karena ibunya udah minta cucu terus ke dia. Jadi di sini posisinya dia tuh berusaha punya cucu biar ibunya seneng. Walaupun cucunya bukan dari istri resminya. Dan ya udah, akhirnya dari hubungan terlarang ini di tahun 1988, Grace ngelahirin anak pertamanya Robert Mugabe yang dikasih nama Bona Mugabe. Wah, lahirnya 1988 ini. Seumuran gua berarti si Bona ini ya. Dan waktu Grace lagi hamil gede anak kedua mereka, pas udah deket-deket lahiran, istri sahnya Robert Mugabe, Sally Hayfron, akhirnya beliau meninggal di bulan Januari 1992. Cuma seminggu sebelum Robert Mugabe Junior lahir. Dan 4 tahun setelah kematian Sally, Robert Mugabe sama Grace akhirnya mereka nih nikah. Mereka ngadain pesta pernikahan mewah yang besar-besaran banget. Dan dari sinilah karir Grace Mugabe sebagai ibu negara Zimbabwe akhirnya dimulai. Anjir ya, jadi ibu negara jalur pelakor kan berarti ya. Tapi yang harus kita ingat nih, waktu awal-awal jadi ibu negara, Grace Mugabe itu belum ada hedon-hedonnya loh. Kalau menurut BBC, di masa-masa awalnya jadi ibu negara, Grace Mugabe ini nih banyak melakukan aktivitas-aktivitas filantropis. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Mulai dari ngedanain panti asuhan, ngebantu pendanaan perusahaan, pokoknya bener-bener oke lah pencitraan dia waktu itu. Kenapa dia gitu? Karena rakyat Zimbabwe banyak yang ngebandingin dia sama ibu negara sebelumnya. Sama Sally Hayfron tadi. Jadi di sini Grace Mugabe tuh nyoba buat nunjukin kalau dia juga bisa tuh, dia juga pantas tuh buat jadi ibu negara. Tapi ya ternyata kedermawanannya ini nggak bertahan lama. Setelah beberapa lama, Grace sama Robert mulai ngeklaim beberapa usaha dan peternakan di negara mereka.
terutama yang ada di kawasan Mashonaland yang terkenal kaya. Terus mereka juga ngebeli banyak aset dan properti di luar negeri, terutama di negara-negara Asia, kayak di Uni Emirat Arab, Cina, sampai Singapura dan Malaysia. Bahkan kalau menurut Express UK, mereka berdua juga punya usaha pemotongan berlian di Hong Kong. Dan mereka juga punya 2 mansion mewah yang nilainya tuh sekitar 24 juta US dollar. Itu duitnya dari mana? Dipercaya mereka didanai sama ZANU-PF, partai politik yang diketuai sama Robert Mugabe. Didanai atas dasar rasa terima kasih partai terhadap mereka. Terdengar sangat mencurigakan ini pendanaannya ya. Masa terima kasih sampai segitunya? Grace Mugabe had already made a name for herself as a businesswoman and as a self-styled philanthropist. Nah, kalau menurut Daily Mail, dalam setahun aja, Grace Mugabe tuh bisa ngabisin duit sampai ratusan ribu dolar. Dipakai buat apa tuh? Ya, dipakai buat beli banyak hal, tapi pastinya semua yang dia beli tuh adalah barang mewah. Udah pasti itu. Kayak 12 cincin berlian, jam tangan Rolex seharga 95.000 US dollar, 62 pasang sepatu Ferragamo, 33 pasang sepatu Gucci, dan masih banyak lagi lah. Terus sempet tuh waktu itu dia ditanya, kenapa sih harus pakai sepatu-sepatu mahal kayak gini sampai belinya sebanyak itu? Dan di situ Grace Mugabe ngejawab, karena emang sepatu-sepatu mahal ini doang yang cocok sama kaki dia. Yang lain nggak ada yang cocok katanya. Belum pernah nyobain swallow aja tuh dia tuh. Kalau swallow kan harusnya cocok ya sama semua kaki ya. Dan karena gaya hidupnya yang suka ngabisin duit ini, Grace Mugabe akhirnya jadi sosok ibu negara yang dibenci banget sama rakyatnya. Mampus. Ya gimana nggak dibenci? Lu bayangin aja nih. Waktu dia lagi enak-enakan ngabisin duit, angka kemiskinan di Zimbabwe tuh hampir nyentuh angka 70%. Dan bukannya dipakai buat nolong penduduknya, duit negara malah dihabis-habisin buat belanja si ibu negara. Loh. Sebel dengernya. Bahkan pernah juga nih, waktu Doi lagi jalan-jalan di Paris, tercatat kalau Grace Mugabe tuh ngabisin duit sampai ratusan ribu dolar. Cuma buat belanja barang-barang fashion branded. Terus dia juga pernah tercatat narik duit lebih dari 1 juta US dollar. Cuma buat ngedanain kegiatan jalan-jalan dan shoppingnya dia. Wah, kacau nih orang gila. Dan karena kebiasaannya ngabisin duit negara buat beli barang-barang branded inilah, Grace Mugabe sampai dijulukin sebagai Gucci Grace. Harusnya malu sih ini ya sampai dapat julukan begini ya. Dan parahnya lagi, ternyata nggak cuma Grace-nya doang nih yang hedon begini. Anak-anaknya juga ternyata punya hobi yang sama. Hobi ngehambur-hamburin duit negara. 3 anak dari Robert Mugabe dan 1 anak dari suami sebelumnya, 4-empatnya tuh suka mamerin harta mereka di tengah penderitaan rakyat Zimbabwe. Ini hedon dan nggak tahu malu ternyata bisa nurun ya. Oke. Terus saking seringnya bolak-balik Afrika, Eropa buat belanja barang-barang branded doang, di tahun 2002, Uni Eropa tuh sampai nge-blacklist Grace Mugabe. Dia masuk daftar orang yang dilarang masuk ke negara-negara Uni Eropa. Kenapa gitu? Kalau menurut Glenis Kinnock, anggota European Parliament, alasannya tuh kata dia, agar Grace Mugabe berhenti pergi berbelanja di tengah kemiskinan yang melanda rakyat Zimbabwe. Bener banget sih ini alasannya nih. Tapi ya tetap aja di ban di Uni Eropa, tapi kan dia masih bisa belanja ke tempat lain tuh. Masih bisa ke Asia atau Amerika kan. Jadi ya tetap aja nggak berhenti tuh hobi belanjanya. Bahkan menurut Forbes, waktu nikahin anak pertamanya aja, si Bona Mugabe yang dinikahin di tahun 2014, waktu itu Grace Mugabe tuh sampai ngabisin dana sekitar 5 juta US dollar buat pestanya. Dan salah satu yang bikin mahal di sini adalah karena catering makanannya nih langsung diterbangin dari Singapura ke Zimbabwe. Ini gimana ya? Kayak di Zimbabwe nggak ada catering aja ya. Emosi, jir. You see, this is the Marie Antoinette. She loved diamond. Yeah. Imelda Marcos loved shoes. Grace Mugabe loved handbag. But she loved all. Shoes, diamond, and handbag. Everything. Nah, menurut Express UK, di tahun 2014, waktu usia Robert Mugabe udah nginjak 90 tahun dan udah mulai sakit-sakitan,
Grace Mugabe waktu itu jadi takut dan khawatir kalau dia nggak bakal bisa berkuasa lagi. Makanya dia di sini mulai tuh mikirin gimana caranya biar kalau suatu saat suaminya meninggal atau dilengserin, Grace Mugabe masih tetap bakal berkuasa. Yang dipikirin itunya ya, posisinya yang dipikirin ya, bukan kesehatan suaminya ya. Gila nih orang. Dan ya udah, mikir-mikir gimana caranya, sampai akhirnya cara pertama yang dia lakukan adalah dengan daftar program doktor. Dan hebatnya di sini, Grace Mugabe ini berhasil dapetin gelar doktor dalam waktu kurang dari 3 bulan aja di University of Zimbabwe. Ya bener dong ini dong kalau gue bilang hebat dong. Masa nggak hebat? Nggak nyampe 3 bulan loh langsung doktor loh. Mana disertasinya nggak ada bentuk fisiknya. Jadi ya nggak tahu itu dia lulusnya gimana. Hebat dong ini dong, hebat banget, gila. Terus menurut CNN, langkah berikutnya yang Grace Mugabe lakukan adalah mecat wakil presiden Joyce Mujuru dan 7 orang menteri lainnya. Mereka dipecat dengan alasan karena mereka gabung sama kelompok oposisi yang nyoba ngelengserin presiden. Terus ditambah juga sama alasan-alasan kayak korup, pemerasan, nggak kompeten, tukang gosip, sampai tukang bohong. Ya pokoknya dibuatlah tuh alasan yang parah. Harapannya biar Grace Mugabe bisa ngambil alih posisi wakil presiden. Biar kalau suaminya meninggal, dia bisa langsung jadi presiden Zimbabwe tuh. Harapannya. Tapi sayangnya setelah dilengserin, Mujuru malah digantiin sama Emmerson Mnangagwa. Siapa tuh? Mnangagwa ini adalah tangan kanannya Robert Mugabe yang didukung sama militer dan para veteran yang dulu ikut berjuang dalam kemerdekaan Zimbabwe. Jadi bisa dibilang malah makin lemah posisinya Grace Mugabe di sini. In the process, Grace Mugabe had defeated then Vice President Joyce Mujuru, a veteran and longtime ally of Robert Mugabe and once seen as a contender to succeed him. Months later, Mujuru was forced out of office and the ruling party, following a campaign led by Grace Mugabe. Dan lagi-lagi setelah posisinya melemah, Grace Mugabe nyari-nyari alasan lagi nih buat mecat wakil presiden yang baru ini. Biar jalannya bisa tetap mulus. Yang ini dipecatnya gimana? Jadi, waktu habis berkunjung ke salah satu peternakan milik keluarga Mugabe, Wapres Mnangagwa nih tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Nah, di sini banyak yang percaya nih kalau yang nyoba ngeracunin si Wapres tuh pasti Grace Mugabe, karena peternakannya aja kan punya dia ya. Tapi di situ Grace tuh selalu ngebantah semua tuduhan ini. Nggak ada tuh dia ngeracunin kalau menurut dia. Sampai akhirnya setelah Mnangagwa sembuh, dia langsung dipecat. Dan parahnya, pemecatan Mnangagwa ini dilakukan di depan publik, di pidato rapat umum politik. Dan di rapat ini Grace Mugabe sempat ngatain Mnangagwa sebagai buaya. Karena dia pintar bertahan hidup, udah kena racun kayak apa juga masih hidup, dan harus segera dihentikan. Bukannya alhamdulillah ya orangnya nggak kenapa-kenapa ya. Malah dipecat, dikata-katain lagi. Emang ngeri ini mulutnya emak-emak satu nih, aduh. Dan setelah Mnangagwa dipecat, langsunglah Grace Mugabe siap-siap tuh buat naik jadi wapres. Ngerasa udah nggak ada penghalang dia. Yang dia nggak sadar, ternyata di situ tentara Zimbabwe tuh udah bisa ngelihat rencananya. Dan mereka nggak mau kalau Grace Mugabe sampai naik jabatan jadi wapres. Karena menurut mereka kalau Grace Mugabe bisa jadi wapres, terus nggak lama dia jadi presiden, udah itu, bakal hancur itu negara. Dan akhirnya beberapa lama kemudian, militer Zimbabwe ngelengserin Robert dan Grace Mugabe. Dan menjadikan mereka sebagai tahanan rumah. Ya, jadi tahanan di rumah mereka kan berarti jadi tahanan di dalam mansion pribadi seharga 10 juta US dollar ya. Bakal tetap betah gak ya mereka ya di situ ya? In 1980, Mnangagwa tried to topple the president through a coup. He actually tried to wrestle power from the president. I am speaking from my previous position. I have the evidence. Earlier this month, Mnangagwa was fired for alleged disloyalty. Tapi yang aneh nih, setelah Grace Mugabe dan suaminya ditetapkan jadi tahanan rumah, abis itu udah nggak ada tuh kabar tentang Grace Mugabe. Ada yang bilang dia ikut diam di rumah nemenin suaminya, tapi ada juga yang bilang dia kabur ke Namibia. Tapi yang pasti setelah lama nggak ada kabar, tiba-tiba tahu-tahu di tahun 2018, Grace Mugabe kena masalah di Afrika Selatan. Gara-gara dilaporin dia nyerang model muda di sana, yang sebenarnya kejadiannya tuh di bulan Agustus 2017. Tapi baru digugat dan viralnya setahun kemudian.
Dan kalau menurut The Guardian, di kasus ini endingnya Grace Mugabe tuh nggak dihukum apa-apa karena ada perlindungan diplomatis. Terus selain kasus itu, Grace Mugabe juga sempat dilaporin karena nyuruh bawahannya nganiaya fotografer Inggris di Hong Kong. Dan di sini si fotografer ini juga sempat dipukul sendiri sama Grace Mugabe, pakai tangannya yang dipasang cincin berlian. Aduh. Nyakitin orang aja tetap ada nilai-nilai rianya ya. Dan ternyata setelah suaminya meninggal di tahun 2019 pun, Grace Mugabe tuh masih dapat berbagai tunjangan dari negara. Dan dia juga dapat harta warisan dari suaminya. Harta yang masih banyak banget yang kesebar di berbagai negara di dunia. Jadi ya intinya, walaupun udah turun tahta dan suaminya udah meninggal, ternyata Grace Mugabe ini tetap kaya raya. Kok jadi kesel ya gue ya? Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah jaminan yang dikasih negara ke Grace itu emang layak? Atau harusnya Grace Mugabe ini dihukum dan dimiskinkan karena udah merugikan negara? Silakan komen. The former First Lady of Zimbabwe, Grace Mugabe, is now a wanted person. A warrant for her arrest has been issued by South Africa following the dissolution of her diplomatic immunity by the state's prosecuting authority. She's facing charges of allegedly assaulting Gabriella Engels, a young model in an hotel in Johannesburg last year. Oke, sekian reviewing kali ini tentang Grace Mugabe. Ibu negara Zimbabwe yang hedon banget nih, sampai pakai duit negara. Padahal rakyatnya pada miskin, dia malah foya-foya. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin nggak ada video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi itu kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas litote, semua usahamu seadanya. Sepertinya caramu berhasil, aku mau. Semua berkat majasmu. Aku mau. Kok ada gitu ya kan? Ada gitu ya gue gitu.